Sebuah peristiwa keji terjadi di Swedia. Politikus laknat Denmark Swedia, Rasmus Paludan, yang juga kepala partai politik Denmark, Tarm Kurs, melakukan pembakaran Al-Quran dalam demonstrasinya pada Sabtu, 21 Januari 2023. Okej. Jag fick argumentera bra. Ingen idé. Ja, faktiskt. Nej, men han argumenterar bra. Ja, men det är populärt där. Pembakaran Al-Quran tersebut ia lakukan pada saat demonstrasi di depan Kedutaan Besar Turki di Swedia. Aksi keji serupa yang dilakukan oleh politisi Belanda, Edwin Wagenvold, kepala kelompok organisasi anti-Islam Pegida itu, merobek dan menginjak-injak lembaran Al-Quran di depan gedung parlemen di Den Haag, Belanda. Het gaat hier gewoon om een vrijheid van meningsuiting. En ik vind gewoon dat dat moet kunnen in Nederland. En eindelijk heeft de burgemeester dus nu ook gezien dat het kan en dat het mogelijk is. Dat je gewoon een Koran, wat een fascistisch boek is, dat je zegt ik scheur dat gewoon aan flarden. Want de Koran heeft hier in Nederland gewoon helemaal niks te zoeken. Wanneer ik een Koran en een flarden wil scheuren, moet dat gewoon kunnen. Fascistisch boek, ik weet niet wat je ervan vindt, maar zo moet dat kunnen. En eindelijk een burgemeester die het wel durft. Die wel gewoon zegt van dit mag, dit moet kunnen. Hoogste tijd. Het is net zo erg als de Mein Kampf. Aanhangers volgen dezelfde ideologie als Hitler. En iedereen weet waar dat toe geleid heeft. Siapa orang-orang laknat ini? Mengapa mereka melakukan tindakan keji yang telah mencoreng hak asasi manusia dan toleransi? Mengapa mereka diperbolehkan melakukan hal keji tersebut di masing-masing negara mereka? This is the true story of it. One small step for man, one giant leap for mankind. Now Watford are on the counter-attack. They're bursting forward. They've got a chance. They've crossed it into the box. Dari TheGuardian.com. Pembakaran Al-Quran dimulai saat Paludan berdemonstrasi di hadapan markas besar Kedutaan Besar Turki di Swedia terkait keanggotaan NATO di negara tersebut. Paludan juga menyampaikan ketidaksukaannya terhadap Islam dan pendatang di Swedia. Dia mengklaim bahwa tindakannya adalah bentuk kebebasan berekspresi dan mengatakan yang terbaik bagi mereka yang tidak menerima pernyataannya untuk segera meninggalkan Swedia. Sebelumnya, Paludan juga pernah melempar Al-Quran dan mempermainkannya dalam suatu demonstrasi pada 19 September 2021. Kebencian mereka terhadap Islam bahkan diorganisir dan dikembangkan dengan berdirinya organisasi rasis Pegida, yang dalam bahasa Indonesia berarti orang Eropa patriotik melawan Islamisasi Barat, menandakan kebencian dan ketakutan mereka terhadap Islam. Pemimpin organisasi rasis ini di Belanda juga melakukan hal keji terhadap Al-Quran dengan merobeknya juga pada saat demonstrasi. Edwin Wagenvold melakukan hal bodoh dan keji tersebut di depan gedung parlemen Belanda di Den Haag dan telah mendapat izin oleh kepolisian negara tersebut. Het gaat hier gewoon om een vrijheid van meningsuiting. En ik vind gewoon dat dat moet kunnen in Nederland. En eindelijk heeft de burgemeester dus nu ook gezien dat het kan en dat het mogelijk is. Dat je gewoon een Koran, wat een fascistisch boek is, dat je zegt ik scheur dat gewoon aan flarden. Want de Koran heeft hier in Nederland gewoon helemaal niks te zoeken. Fascistisch boek, ik weet niet wat je ervan vindt. Maar zo. Nog even hierop dansen ook. Dia pernah ditangkap pada 2 kesempatan sebelumnya karena aktivitas anti-Islamnya. Dalam aksinya hari Senin, Wagenvold mengklaim dalam video tersebut bahwa dia mendapat izin dari otoritas kota Den Haag untuk menghancurkan Al-Quran.
Unggahan terpisah di akun Instagramnya menunjukkan surat yang ditandatangani oleh Wali Kota Den Haag, Jan van Zanen, yang mengizinkannya menggunakan benda dalam protesnya, tapi dilarang untuk dibakar demi keselamatan publik. Allahualam. Jelas perbuatan rendahan ini memancing kemarahan publik. Dari Tempo.co, Persatuan Negara Asia Tenggara atau ASEAN menekankan bahwa kebebasan berekspresi harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Tindakan manusia laknat ini memicu protes dan kecaman dari negara-negara muslim dunia, termasuk negara-negara tetangga Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pekan lalu memanggil Duta Besar Swedia untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Swedia, Tobias Billström, mengatakan bahwa provokasi Islamofobia sangat mengerikan. Swedia memiliki kebebasan berekspresi yang luas, tetapi itu tidak berarti bahwa pemerintah Swedia atau saya sendiri mendukung pendapat yang diungkapkan, kata menteri di akun Twitternya. Makhluk ini sebelumnya telah melakukan beberapa aksi pembakaran Al-Quran, termasuk pada April tahun lalu. Meski mendapat kecaman dari negara-negara Islam, ia tak berhenti dan mengancam akan membakar kitab suci setiap hari Jumat. Nauzubillahi min zalik. Insiden pembakaran Al-Quran di Stockholm mengancam keinginan Swedia untuk bergabung dengan NATO. Hal bodoh tersebut telah memicu kritik di seluruh dunia Islam dan memperdalam perselisihan dengan Turki atas keinginan Swedia untuk bergabung dengan NATO, yang membutuhkan persetujuan dari 30 negara anggota. My holy book, the Quran, was burned and torn down, and your guards, as long as you allow this by guarding it, we will not say yes to your entry to NATO. Mereka yang mengizinkan penistaan agama seperti itu di depan kedutaan kami tidak dapat lagi mengharapkan dukungan kami untuk keanggotaan NATO mereka. Recep Tayyip Erdogan yang menanggapi pembakaran Al-Quran tersebut. Perbuatan orang-orang bermental rendah ini sungguh sangat keji dan tidak berperi kemanusiaan. Kebenciannya terhadap Islam harusnya menjadi jalannya untuk mempelajari Islam. Itulah intelektualitas. Mereka pikir dengan membakar Al-Quran akan menghilangkan Quran dari hati dan pikiran para mukmin. Mereka pikir dengan merobek Al-Quran akan membuat lupa para mukmin dengan apa yang ada di dalamnya. Mereka mungkin tak tahu bahwa ada ribuan, mungkin lebih, para penghafal Al-Quran di dunia. Meskipun orang-orang ini merobek atau membakar Al-Quran, tak akan hilang rasa cinta orang-orang mukmin terhadap Al-Quran. Suatu hari, setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap setiap kelakuan mereka, termasuk dua orang bodoh ini. Kepada Allah Azza wa Jalla lah kita berserah dan mohon ampun. Demikianlah video kali ini. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya. One small step for man, one giant leap